Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok teori kebijakan dividen yang beranggotakan Johannes Tondang, Dani Alhamidi Lubis, dan Nadi Fauzan ingin menjelaskan mengenai teori kebijakan dividen. Kali ini saya Dani Alhamidi ingin menjelaskan mengenai definisi dividen dan kebijakan dividen serta hubungan antara dividen dengan keputusan pendanaan. Dividen adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan Rudianto 2012-290. Jumlah yang diperoleh sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham dan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nilai dan waktu pembayaran dividen ditentukan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan nilai yang dibagikan berkisar antara 0 hingga berkisar sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. Sementara itu, kebijakan dividen atau dividend policy adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sartono dalam Setiawati 2012 menjelaskan bahwa perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana internal atau internal financing. Di dalam suatu organisasi bisnis yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, kebijakan dividen atau dividend policy adalah salah satu bagian paling penting dalam pengambilan keputusan pendanaan. Laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal. Apabila keuntungan ditahan oleh perusahaan saat ini dalam jumlah besar, maka laba yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham menjadi lebih kecil. Dalam setiap periode, sebuah perusahaan harus dapat memutuskan apakah laba yang diperoleh akan ditahan atau didistribusikan sebagian atau seluruhnya kepada para pemegang saham. Selama perusahaan mempunyai proyek investasi dengan pengembalian lebih dari yang diminta, maka perusahaan akan menggunakan keuntungan yang ada untuk mendanai proyek tersebut. Apabila terjadi kelebihan laba setelah dipakai untuk melakukan pendanaan seluruh kesempatan investasi yang ada, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang saham. Sebaliknya, apabila tidak ada kelebihan, maka dividen tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, saya Nadi Fauzan Wiradirja, NPM 41, akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen. Brigham dalam Setiawati 2012 mengungkapkan terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan tentang dividen. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah dividen irrelevant theory atau ketidakrelevanan. Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modal itu, menurut Nadi Daniel, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau DPA, yang kepanjangan dari dividend payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih belum pajak atau EBIT, kepanjangan dari earning before interest and tax, dan terlalu pada beberapa asumsi penting yang lemah, seperti yang pertama, pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang terakhir, tidak ada pajak kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Sedangkan kenyataannya, yang pertama, pasar modal yang sempurna sulit ditemui. Yang kedua, biaya emisi saham baru pasti ada. Yang ketiga, pajak pasti ada. Dan yang keempat, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Yang kedua, ada the birth income theory.
teori ini sependapat dengan Gordon dan Lipsman 1992 yang berpendapat bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Investor memandang keuntungan dividen yield lebih pasti daripada capital gain. Dari segi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham. Laba ditahan adalah keuntungan dari dividen ditambah keuntungan dari capital gain. Modigliani dan Miller menganggap bahwa argumen Gordon yang limit ini merupakan suatu kesalahan. Menurut Modigliani dan Miller, pada akhirnya investor akan kembali menginvestasikan dividen yang diterima pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki resiko yang hampir sama. Yang ketiga ada tax differential theory. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield lebih tinggi. Capital gain yield rendah daripada saham dividen yield rendah. Capital gain yield tinggi. Buat teori lain yang dapat membantu memahami kebijakan dividen adalah yang pertama, the information context or signaling hypothesis. Di dalam teori ini terdapat bukti empirik bahwa jika kenaikan dividen seringkali diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Tapi Modigliani dan Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu tanda pada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilannya yang baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit yang akan datang di masa yang akan datang. Namun, demikian sulit dikatakan apakah kenaikan atau penurunan harga setelah adanya kenaikan atau penurunan dividen semata-mata disebabkan oleh efek sinyal atau mungkin disebabkan oleh efek sinyal dan preferensi terhadap. Yang kedua ada clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini menyukai suatu presentasi laba yang dibayarkan atau dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Jika ada perbedaan pajak bagi individu, maka pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai perolehan modal karena dapat menunda pembayaran pajak ditahan guna
pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana reserve atau investment financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Dengan demikian, kebijakan dividen harus dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Johannes NPM87. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ketika perusahaan membuat kebijakan dividen, maka perusahaan akan melihat sejumlah masalah lain yang dihubungkan dengan konsep-konsep teoritis mengenai pembayaran dividen dan penilaian perusahaan. Faktor-faktor berikut inilah yang biasanya harus dianalisis oleh perusahaan yang membuat keputusan kebijakan dividen. Adapun faktor yang pertama yaitu aturan-aturan hukum. Berbagai aturan hukum penting untuk membuat batasan hukum untuk memungkinkan kebijakan dividen akhir perusahaan dapat berjalan. Aturan yang pertama yaitu aturan penurunan nilai modal. Perusahaan tidak membayar dividen tunai dengan total lebih dari total nominal saham biasa tanpa menurunkan nilai modalnya. Dengan aturan semacam ini, dividen dapat dibayar maksimum sebesar jumlah laba tahan, yaitu dari kas dengan membebankan pengurangan ini ke akun laba ditahan. Aturan yang kedua yaitu aturan insolvensi. Beberapa negara bagian melarang pembayaran dividen tunai jika perusahaan mengalami insolvensi. Insolvensi didefinisikan secara hukum sebagai kewajiban total perusahaan yang melebihi aktifanya, tergantung pada likuiditas bukan pada modalnya. Adapun aturan yang ketiga yaitu aturan penahanan laba yang berlebihan. IRC atau Internal Revenue Code melarang ini dengan tujuan untuk mencegah perusahaan menahan laba demi menghindari pajak. Jika IRC dapat membuktikan adanya penahanan laba tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan dapat dikenakan tarif pajak penalti atas akumulasi laba tersebut. Faktor yang kedua yaitu kebutuhan pendanaan perusahaan. Begitu batasan hukum untuk kebijakan dividen perusahaan telah ditentukan, langkah berikutnya melibatkan penilaian kebutuhan pendanaan perusahaan. Dalam hal ini, anggaran kas, laporan sumber, dan penggunaan dana yang diproyeksikan, serta perkiraan laporan arus kas akan digunakan. Intinya adalah menentukan arus kas dan posisi kas perusahaan yang akan terjadi di tengah ketiadaan perubahan kebijakan dividen. Faktor yang ketiga yaitu likuiditas. Karena dividen menunjukkan arus kas keluar, semakin besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Perusahaan yang sedang bertumbuh dan menguntungkan mungkin saja tidak liquid karena dananya digunakan untuk aktivator tetap dan modal kerja permanen. Oleh karena pihak manajemen di perusahaan semacam ini biasanya ingin mempertahankan beberapa perlindungan likuiditas agar dapat memberikan fleksibilitas keuangan dan perlindungan terhadap ketidakpastian, maka pihak manajemen mungkin enggan untuk mempertahankan posisi ini dengan membayar dividen dalam jumlah besar. Faktor yang keempat yaitu kemampuan untuk meminjam. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka akan semakin besar fleksibilitasnya untuk meminjam, dan semakin besar pula kemampuannya untuk membayar dividen tunai. Faktor yang kelima yaitu batasan-batasan dalam kontrak utang. Syarat perjanjian utang meliputi batasan untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan membayar utang. Kadangkala pihak manajemen perusahaan menyambut baik larangan dividen yang dibebankan oleh pemberi pinjaman, karena pihak manajemen tidak perlu lagi menjustifikasi penahanan laba pada para pemegang sahamnya. Faktor yang keenam yaitu pengendalian. Jika suatu perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup besar, maka perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian hari melalui penjualan saham agar dapat membiayai berbagai peluang investasi yang menguntungkan.